kebutuhan khusus guru non ASN atau mungkin juga XTHK2 atau mungkin tenaga honorer terdaftar di database BKN. Kalau misalkan di sini nanti kita tidak lolos, kita nanti bisa mengajukan sanggah pada masa sanggah. Sobat calon guru semuanya, menjelang pengumuman kelulusan seleksi administrasi P3K 2024, pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terdapat 2 link resmi pengumuman seleksi administrasi untuk nanti kita melihat pengumuman kelulusan secara personal maupun juga secara kolektif ya. Nanti kita akan bisa mengetahui yaitu jumlah pelamarnya berapa, kemudian jumlah pelamar yang memenuhi syarat atau MS berapa, dan juga jumlah pelamar yang tidak memenuhi syarat ini berapa. Dan di sini nanti kita akan bisa melihat yaitu buktinya bahwa meskipun kita itu masuk dalam kebutuhan khusus baik itu THK2 kemudian terdaftar di database BKN, ini juga memungkinkan untuk kita tidak lulus seleksi administrasi. Bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, untuk yang pertama di sini nanti kita bisa melihat yaitu pengumuman kelulusan perorangan. Jadi nanti kita akan bisa melihat yaitu pengumuman kelulusan secara pribadi ya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya untuk pengumuman hasil seleksi administrasi P3K, misalkan untuk yang seleksi tahap 1 ya, ini kan dijadwalkan tanggal 30 Oktober sampai dengan 1 November 2024. Dan di sini nanti kita melihat yaitu pada tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 1 November, dikarenakan di sini dalam kurun waktu ya, bisa jadi nanti di Pemda kita diumumkan tanggal 30 Oktober, bisa jadi nanti di tanggal 31 Oktober atau mungkin juga di tanggal 1 November. Nah, di sini untuk kita mengecek pengumuman kelulusan data perorangan, teman-teman bisa berkunjung yaitu login ke akun SSC ASN masing-masing. Dan cara untuk mengecek kelulusan seleksi administrasi P3K 2024 perorangan, ini kita bisa berkunjung yaitu ke sscsnbkn.go.id. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, berikutnya di sini kita login ya ke akun kita masing-masing. Nah, di sini kita klik sini yaitu masuk. Berikutnya di sini kita klik saja OK. Dan berikutnya pada jadwal, di sini nanti teman-teman bisa cek secara berkala ya, yaitu kita masukkan nick dan juga password, kemudian kita masukkan kode CAPTCHA. Kita masukkan kode CAPTCHA yang muncul di akun masing-masing, kemudian kita klik saja masuk. Dan selanjutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke laman pendaftaran kita. Nah, berikutnya teman-teman di sini scroll ke bawah ya. Kita scroll ke bawah. Berikutnya nanti di bagian bawah tombol cetak kartu informasi akun dan juga tombol cetak kartu pendaftaran CASN. Nanti kalau misalkan teman-teman lulus, di sini bisa mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu dicek di tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 1 November. Jika teman-teman lulus, di bagian tombol bawahnya tombol cetak kartu informasi akun dan juga kartu pendaftaran akan ada tulisan seperti ini. Seleksi administrasi, selamat atas nama kita, Anda lolos tahap administrasi berkas. Nah, saat ini pencetakan kartu peserta ujian ini belum dapat dilakukan ya, sampai nanti masa sanggah berakhir. Nah, kalau misalkan teman-teman ketika login nanti mendapatkan tampilan seperti ini, ucapan selamat Anda lolos, berarti teman-teman lulus seleksi administrasi. Nah, jadi nanti berhak untuk maju ke tahapan berikutnya ya, yaitu seleksi kompetensi. Nah, ini setelah kita lulus seleksi administrasi, kan di sini nanti kita ikut seleksi kompetensi yang dijadwalkan untuk peserta tahap 1 itulah tanggal 2 sampai dengan 19 Desember 2024. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi, maka akan ada tampilan yang seperti ini, yaitu seleksi administrasi. Mohon maaf, Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar, yaitu alasan TMS-nya nanti akan disebutkan. Misalkan syarat yang tidak terpenuhi ini adalah kartu tanda penduduk atau surat keterangan Dukcapil yang sah ya. Nah, ini kemudian nanti bagi teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi akan ada tombol ini, yaitu tombol ajukan sanggah. Nah, tombol ajukan sanggah ini nanti akan muncul yaitu pada masa sanggah, yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 November 2024. Terkait tentang tata cara untuk mengajukan sanggah, ini sudah kita sajikan pada video sebelumnya ya. Nah, inilah teman-teman untuk cara cek pengumuman kelulusan seleksi administrasi secara perorangan atau secara personal. Nah, berikutnya bagaimanakah yang kedua, yaitu cara cek pengumuman kelulusan secara kolektif. Nah, nanti teman-teman bisa mengecek yaitu untuk melihat pengumuman kelulusan secara kolektif, itulah kita berkunjung ke website instansi yang kita lamar. Tergantung teman-teman itu melamarnya di mana, apakah di kementerian, lembaga, atau mungkin di daerah.
daerah tingkat 1, tingkat 2, baik itu provinsi, kabupaten maupun juga kota. Kita berkunjung ke website resmi di instansinya masing-masing, teman-teman. Misalkan saja di sini saya itu mendaftarnya di instansi pemerintah Kabupaten Ngawi ya. Jadi kita berkunjung ke BKD Ngawi. Kita ketikkan yaitu BKD Ngawi seperti ini, itu kata kuncinya ya. Kemudian kita bisa klik enter. Nah, berikutnya di sini kita klik nih, yaitu BKPSDM Ngawi. Nah, berikutnya kita pantau secara berkala, yaitu nanti akan ada pengumuman, yaitu untuk hasil seleksi administrasi ya. Nah, ini nanti kita tunggu, yaitu pengumuman terbaru ketika sudah pengumuman ya, yaitu di website masing-masing. Sama juga dengan teman-teman, yaitu ketika ingin mengecek kalian tuh mendaftarnya tuh di mana, di provinsi, kabupaten, kota, silahkan diketikkan secara manual di sini ya. Nanti untuk melihat pengumuman hasil seleksi administrasinya. Dan di sini kita ambilkan contoh, yaitu pengumuman kelulusan seleksi administrasi di periode sebelumnya ya. Nanti akan ada tampilan seperti ini, yaitu pengumuman nomor berapa tentang hasil seleksi administrasi pengadaan P3K tahun 2024. Dan nanti secara kolektif di sini akan disampaikan untuk jumlah formasi, yaitu pelamar P3K guru itu yang tidak memenuhi syarat itu berapa, yang memenuhi syarat ini ada berapa. Kemudian kesehatan ini berapa, yang nggak memenuhi syarat berapa, termasuk juga untuk yang P3K tenaga teknis ya. Nah, selanjutnya nanti teman-teman bisa mengajukan sanggah pada masa sanggah. Nah, berikutnya di sini kita bisa melihat sebagai contohnya, yaitu daftar nama peserta yang lulus dan tidak lulus. Nah, nanti akan disampaikan pada lampiran ya. Nah, sebagai contohnya seperti ini, yaitu misalkan yang memenuhi syarat ya. Inilah yang memenuhi syarat, yaitu atas namanya di sini, kemudian berikutnya nomor registrasi atau nomor pendaftaran, kemudian tanggal lahir, pendidikan, kemudian jabatan yang dilamar apa, misalkan ahli pertama guru agama Islam. Kemudian kita masuk di kebutuhan khusus XTHK 2 nih. Nah, inilah keterangan lolos. Kalau misalkan di sini tampilannya lolos, maka teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak untuk ikut seleksi kompetensi atau tahapan ujian yang berikutnya. Kemudian apakah di pengumuman kelulusan seleksi administrasi seluruhnya lulus seleksi administrasi? Ya tentu saja tidak ya. Yang namanya seleksi itu ada yang lulus, ada yang tidak. Tentunya kalau misalkan di seleksi administrasi itu kan untuk mencocokkan, yaitu data pelamar dengan bukti dokumen upload ya yang diunggah di SSCSN untuk memeriksa kesesuaian atau kecocokan. Berikutnya kita cek untuk di periode sebelumnya ini juga terdapat banyak sekali yang tidak lulus seleksi administrasi ya. Nah, ini adalah ada banyak pelamar, jadi yang lulus kemudian yang tidak lulus ini kita bisa cek di sini. Dan di sini adalah untuk contoh yang nggak lulus ya. Oke, di sini yang nggak lulus teman-teman, yaitu nanti akan ada tampilan yaitu by name seperti ini, yaitu atas nama siapa, kemudian nomor registrasinya, kemudian tanggal lahir, kemudian pendidikan, jabatan yang dilamar ini apa. Nah, nanti kita akan ada keterangan nih, yaitu keterangan tidak lolos. Nah, kalau misalkan di sini tidak lolos, entah itu kebutuhan khusus guru non ASN atau mungkin juga XTHK 2 atau mungkin tenaga honorer terdaftar di data PKN. Kalau misalkan di sini nanti kita tidak lolos, kita nanti bisa mengajukan sanggah pada masa sanggah. Nah, kira-kira demikianlah teman-teman untuk dua cara cek pengumuman kelulusan seleksi administrasi pada dua link pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2024. Baik itu P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Oke, demikian, salam sukses untuk kita semuanya. Semoga teman-teman nanti seluruhnya lulus seleksi administrasi ya, supaya nanti kita itu bisa diangkat P3K 2024. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.